Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from group 5. We are we will explain about interaksi gen. Okay, we are from group 5. Yang beranggotakan Anissa Fitrieni, and me, Feni Ekanovita, and Sepni Linda Dewi. Baiklah, selanjutnya akan presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya kepada baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sepni Linda Dewi. Kepada Sepni Linda Dewi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu gen interaction and epistasis atau interaksi gen, epistasis, dan non-epistasis atau hipostasis. Next, Feni.
slide kedua, Fen. Baik epistatik dan non-epistatik atau hypostatic gains. There is interaction between dominant gains located at different loci or not in the same allele, resulting in the closure of the dominant gain trait by another dominant gain. Maksudnya, epistasis dan hipostasis adalah salah satu bentuk interaksi antar gen, di mana pada peristiwa ini suatu gen akan menutupi gen lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi gen lainnya disebut dengan epistasis, dan gen yang tertutupi disebut dengan hipostasis. Next. Epistatic and hypostatic can occur in peristiwa epistasis dan hipostasis ini dapat terjadi pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pada tumbuhan, peristiwa epistasis dan hipostasis dijumpai pada warna kulit gandum dan warna kulit labu. Sedangkan pada hewan dapat kita jumpai pada bulu mencit, sedangkan kemudian pada manusia, peristiwa tersebut juga dapat kita jumpai misalnya pada warna mata. Lanjut, Fen. Seorang peneliti yang bernama Nelson Ehle, dia merupakan orang yang pertama kali mengamati pengaruh dari epistasis dan hipostasis ini. Dia meneliti pembentukan warna pada kulit biji gandum. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa 100% warna kulit biji gandum yang dihasilkan adalah hitam. Pada persilangan sesama F2, dihasilkan gandum dengan kulit biji berwarna hitam, kuning, dan putih. Perbandingan fenotipnya dapat kita lihat pada diagram yang ada di slide. Dari diagram pada slide, diperoleh perbandingan fenotipnya yaitu 12 hitam, 3 kuning, dan 1 putih. Dapat kita lihat pada persilangan ini, setiap kemunculan gen H dominan, maka fenotip yang dihasilkannya adalah langsung berwarna biji hitam. Bijinya berwarna biji hitam. Warna biji kuning hanya akan hadir apabila gen dominan K besar bertemu dengan gen resesif H kecil. Sedangkan warna putih disebabkan oleh interaksi sesama gen resesif. Dengan demikian, gen dominan H bersifat epistasis terhadap gen dominan H besar bersifat epistasis terhadap gen K besar. Peristiwa ini disebut dengan epistasis dominan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afi. Of non-epistatic and epistatic interaction with example. Kan pola pewarisan interaksi non-epistatis dan epistasis disertai contoh. Yang pertama itu adalah kritomeri. Kritomeri adalah gen dominan yang tidak menampakkan pengaruhnya jika berdiri sendiri tanpa pengaruh gen dominan lain.
Contohnya pada persilangan bunga linaria marokana berwarna merah AA besar BB kecil dengan bunga putih AA kecil BB besar menghasilkan keturunan F2 yaitu ungu merah putih dengan perbandingan 9:3:4. Yang kedua yaitu polimeri. Polimeri adalah persilangan heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Contohnya persilangan gandum satu. Yang ketiga yaitu komplementer. Komplementer itu gen-gen komplementer merupakan interaksi antara gen-gen dominan yang berbeda sehingga saling melengkapi. Contohnya pada perkawinan bunga Lathyrus odoratus yang mempunyai dua gen saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen. Perkawinan tersebut menghasilkan perbandingan fenotip 9:7. Yang keempat ada atavisme. Pada interaksi gen ini, alel-alel dari gen yang berbeda dapat berinteraksi atau saling mempengaruhi dalam memunculkan sifat fenotip. Pada perkawinan ayam berpilar ros dengan ayam berpial PA menghasilkan keturunan F1 yang tidak menyerupai induk. Pada keturunan F2 dihasilkan perbandingan 9:3:1 dan muncul dua sifat baru, yaitu pial sumpel atau walnut dan pial belah atau single. Next, Penny. Nah, yang kelima yaitu epistasis dan hipostasis. Merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Contohnya di sini yaitu dalam persilangan labu bahwa diketahui gen P merupakan gen dominan terhadap P kecil dan gen K besar dominan terhadap K kecil. Pada F1, gen P besar dan K besar berada bersama dan keduanya bersifat dominan. Akan tetapi, sifat yang muncul pada F1 adalah putih. Hal ini menandakan kalau gen P besar bersifat epistasis atau menutupi terhadap gen K besar dan gen K besar bersifat hipostasis atau ditutupi oleh gen P besar. Next, Penny. Next, Penny. Berdasarkan tabel di atas, tabel kan? Nah, berdasarkan tabel di atas, diperoleh F2 adalah labu putih, P besar, K besar, dan P besar, K kecil. Labu kuning, P kecil, K besar, dan labu hijau, P kecil, K kecil. Ratio fenotipnya yaitu labu putih banding labu kuning dibanding labu hijau adalah 12:3:1. Next, Pen. Nah, contoh kasus pewarisan epistasis itu yang pertama, epistasis dominan. Contohnya pembentukan warna kulit labu atau cucurbita peto. Epistasis dominan terlihat pada interaksi dua lokus yang menentukan warna buah pada labu yang umumnya ditemukan salah satu dari 3 warna labu, kuning, putih, dan hijau. Ketika tanaman homozigot warna putih disilangkan dengan tanaman homozigot hijau, pada F1 dihasilkan tanaman dengan buah berwarna putih semua. Dan persilangan sesama tanaman F1 dihasilkan kombinasi seperti gambar yang ada di PPT. Next, Pen. Yang kedua yaitu contoh dari epistasis dominan ganda.
contohnya kita lihat di sifat penurunan bulu kaki ayam. Apabila ayam yang kakinya berbulu dikawinkan dengan ayam yang kakinya tidak berbulu, maka F1 akan didapatkan ayam yang kakinya berbulu. Kemudian pada F2 didapatkan rasio fenotip antara yang kaki berbulu dengan kaki tidak berbulu adalah 15:1. Apabila ayam yang kakinya berbulu memiliki genotip AA besar, BB besar, dan yang tidak berbulu memiliki genotip AA kecil, BB kecil, gen A besar akan menimbulkan bulu pada kaki dan AA kecil menimbulkan sifat tidak berbulu. Sedangkan gen B besar menimbulkan sifat berbulu dan BB kecil menimbulkan sifat tidak berbulu pada kaki ayam. Yang ketiga yaitu epistasis dominan resesif atau epistasis dominan atau menghasilkan nisbah fenotip 13:3 pada generasi F2. Dapat kita lihat contohnya pada persilangan ayam White Leghorn dan White Wyandotte. Apabila gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alelnya, sementara gen resesif dari pasangan gen 2 ini juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Next, Penny. Yang kelima yaitu epistasis, yang keempat yaitu epistasis resesif dengan perbandingan 9:3:4. Contohnya pada pewarisan warna bulu mencit atau mus musculus. Ada dua pasang gen non-alelik yang mengatur warna bulu pada mencit, yaitu gen A besar menyebabkan bulu berwarna kelabu, gen A kecil menyebabkan bulu berwarna hitam, gen C besar menyebabkan pigmentasi normal, dan gen C kecil menyebabkan tidak ada pigmentasi. Persilangan antara mencit berbulu kelabu, A besar, CC besar, dan albino, AA kecil dan CC kecil. Next, Reni. Yang terakhir ada, yang kelima ada incomplete duplicate epistasis atau epistasis gen duplika dengan efek kumulatif. Bisa kita lihat contohnya ada pada babi ras Duroc. Yang next ini. Nah, yang terakhir ada epistasis resesif ganda atau duplicate resesif epistasis dengan perbandingan 9:7. Dapat kita lihat pada perkawinan ayam silky putih atau white silky dengan ayam Dorking putih atau white Dorking. Nah, apabila genotip ayam silky putih sama dengan AA besar, BB kecil, dan ayam Dorking putih, AA kecil, BB besar, gen A besar menyebabkan timbulnya warna, AA kecil menekan sifat B besar, sedangkan gen B besar menimbulkan warna, dan BB kecil menekan sifat A besar. Itulah materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh dari selanjutnya. Nah, yaitu afatisme. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, afatisme ini adalah interaksi antara gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Nah, contohnya juga telah kita ketahui di slide yang di atas tadi, contoh dari atavisme ini adalah ditemukannya pada kasus jengger ayam. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide PPT, ini contoh dari persilangan kasus dari atavisme ini. Nah, yang hasil dari rasio fenotipnya yaitu walnut, rose, pea, dan single yang berbanding 9:3:3:1. Nah, kemudian lanjut.
kriptomeri. Nah, tadi juga telah dijelaskan sedikit tentang kriptomeri ini. Kriptomeri ini merupakan peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Nah, jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau yang disebut dengan kriptos. Nah, contoh dari kriptomeri ini terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana. Nah, ini adalah bunga dari yang slide di atas gambar kecil itu adalah bunga Linaria marocana. Nah, ini contoh dari persilangan yang dilakukan pada bunga Linaria marocana berwarna merah dengan bunga Linaria marocana berwarna putih. Nah, teman-teman bisa lihat di slide persilangan antara bunga warna merah dan putih. Nah, yang F1-nya menghasilkan warna ungu yang diperoleh dari keturunan pertama, yakni berwarna ungu. Nah, kemudian dari keturunan pertama tersebut disilangkan ungu dengan ungu. Nah, kemudian berdasarkan tabel di sini yang tabel genotip G2 diperoleh F2-nya yaitu merah, ungu, dan putih. Yang rasio fenotipnya yaitu 3:9:4. Kemudian selanjutnya, yaitu polimeri. Kita kembali lagi kepada kriptomeri tadi. Sedikit penjelasan dari kriptomeri ini. Nah, sifat A yang dominan terhadap A dan sifat B yang dominan terhadap B. Nah, gen A ini mengandung pigmen antosianin dan gen A kecil tidak mengandung gen antosianin. Nah, gen B lingkungan B besar lingkungan basa dan B kecil lingkungan asam. Nah, warna merah dihasilkan dari pigmen antosianin dalam lingkungan asam sehingga bunga yang berwarna merah. Nah, seperti yang kita lihat disimbolkan dengan A besar, B kecil, B kecil. Atau A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, jika di dalam plasma tidak terdapat pigmen antosianin, maka akan terbentuk warna putih tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Sehingga bunga yang berwarna putih dapat juga disimbolkan dengan A kecil, B besar, B besar. Kemudian, ketika bunga warna merah dan warna putih disilangkan, gen dominan A besar tidak bertemu dengan gen dominan A besar yang lain, begitu juga dengan gen dominan B besar juga. Nah, akibatnya sifat gen dominan tersebut akan tersembunyi dan F1 menghasilkan warna ungu. Nah, kalau warna ungu ini berasal dari pigmen antosianin yang berada pada lingkungan yang bersifat basa. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada polimeri. Nah, polimeri ini merupakan interaksi antara gen yang bersifat kumulatif. Maksudnya yaitu saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya yaitu gandum berbiji merah yang memiliki 2 gen, M1 dan M2, sehingga apabila kedua tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat.
Nah, di sini contoh kasus persilangan dari gandum ini, contohnya yaitu persilangan antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Nah, di sini F1-nya yaitu gandum berwarna merah. Nah, maka P2-nya disilangkan gandum berwarna merah dengan gandum berbiji warna merah. Nah, maka akan dihasilkan hasil F2 dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M besar akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Nah, semakin banyak faktor M besar tadi, maka warna biji gandum semakin tua atau gelap. Nah, fenotip dari rasio fenotipnya yaitu merah 15 banding putih 1. 15:1. Nah, selanjutnya contoh komplementer. Nah, komplementer ini adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip baru. Nah, apabila salah satu dari gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contohnya yang ditemukan pada bunga Lathyrus odoratus. Nah, seperti yang di slide tersebut, gambar yang kecil ini adalah bunga Lathyrus odoratus. Nah, kemudian persilangan yang terjadi disilangkan bunga Lathyrus odoratus ini berwarna putih dengan berwarna putih pula. Nah, S1-nya akan menghasilkan bunga yang berwarna ungu. Nah, sifat C besar dominan terhadap C kecil dan P besar dominan terhadap P. Nah, dapat dilihat F1 dari kedua gen tersebut yaitu C besar dan P besar yang memiliki sifat yang berbeda. Nah, keduanya yang saling melengkapi dan membentuk individu baru yaitu berwarna ungu ini. Nah, kemudian P2-nya warna ungu disilangkan dengan warna ungu juga. Nah, rasio fenotip ini dapat menghasilkan ungu 9 banding putih 7. Nah, 9:7. Nah, sekian dari kami presentasi dari kelompok 5. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada, baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kritik dan saran. Bagi teman-teman yang memiliki kritik dan saran terhadap presentasi dari kelompok kami, dipersilahkan. Bagi yang ingin memberikan kritik dan sarannya, langsung saja diaktifkan suaranya. Nggak dulu. Baiklah, sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya? Jika tidak ada, maka kita akan lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menghidupkan atau
fitur raise hand-nya. Baik, sudah ada yang mengaktifkan raise hand-nya. Saya persilakan kepada Aulia Musfa Putri. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, tadi kan setelah dijelaskan mengenai epitasis resesif, yang ingin saya tanyakan adalah pada epitasis resesif itu menghasilkan fenotip 9:3:4, sedangkan kriptomery juga menghasilkan 9:3:4. Jadi ingin saya tanyakan apa perbedaannya antara keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya dipersilakan kepada Putri Aulia. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu tadi kelompok penyaji menyebutkan bahwa epitasis dan hipotesis dapat terjadi pada manusia, yaitu pada pewarnaan pada mata. Bisakah kelompok penyaji menjelaskan kenapa pewarnaan pada mata manusia dapat terjadi epitasis maupun hipotesis? Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya dipersilakan kepada Windy Trinaya Gusti. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu, apakah ada penyimpangan dari epitesis ini? Dan jika iya, coba jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan dari epitesis. Sekian, sampai kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Windy. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan.
Baik, selagi kita baik, selagi kita menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Aulia yang akan dijawab oleh Sepni Linda Dewi. Maaf, untuk pertanyaan dari Aulia akan dijawab oleh Anissa Fitrieni. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aulia, yaitu epistasis resesif menghasilkan fenotip 934, sedangkan pada kriptomeri juga menghasilkan perbandingan 934. Perbedaan antara keduanya adalah, nah saya akan mencoba menjawab pertama, yaitu kriptomeri. Pertama kali diungkapkan oleh Koren saat menghilangkan bunga linaria, marokana, galur murni warna merah dan putih. F1 diperoleh semua bunga warna ungu, dan disilangkan dengan sesamanya menghasilkan F2. Hasilnya didapat fenotip bunga ungu, merah dan putih dengan perbandingan 934, yang mana sama dengan epistasis resesif. Perbandingan fenotip F2 934 terlihat tidak sesuai dengan perbandingan fenotip di hibrid menurut Mendel. Sebenarnya, perbandingan tersebut hanyalah modifikasi dari hukum Mendel, yaitu 9:3:3 Hal ini disebabkan karena interaksi gen antara dua alel atau lebih dapat menghasilkan kombinasi fenotip yang berbeda. Nah, sedangkan pada epistasis resesif, perbandingan F2-nya yaitu 9:3:4 diperoleh jika gen epistasis resesif dalam keadaan homozigot mampu menutupi ekspresi pasangan gen lain yang bukan alelnya. Itulah jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Jika tidak ada tambahan dari teman-teman yang lain, dikembalikan kepada Aulia Musa Putri. Apakah jawaban dari kami dapat dipahami? Alhamdulillah saya sudah paham. Terima kasih kelompok penyaji. Baik, terima kasih Aulia. Izin bertanya, kelompok penyaji. Baik, dipersilakan kepada Muhammad Aski. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji. Sebelumnya, kelompok penyaji telah menjelaskan ada beberapa materi, diantaranya inhereditas dan non-epistasis gitu kan. Yang saya lihat ini ada contohnya itu pada buah semangka, buah labu, kemudian ayam, dan juga ini babi. Ya, babi. Coba kelompok penyaji, Bu,
tunjukkan kalau yang terjadi pada manusia itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Aski. Selain itu, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan.
Baik, teman-teman. Kami akan menjawab selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Aski akan dijawab oleh Sepni Linda Dewi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aski, yaitu contoh kasus hereditas pada manusia. Setiap gen yang ada di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Inilah yang menyebabkan kenapa tiap orang memiliki ciri atau sifat yang mirip bahkan sama dengan orang tuanya. Pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya disebut dengan istilah hereditas. Pada proses terjadinya pewarisan sifat, terdapat bentuk-bentuk tertentu atau pola-pola dalam mewariskannya yang kita sebut dengan pola-pola hereditas. Di antara pola tersebut, yang pertama yaitu pautan gen. Pola pewarisan sifat ini pola pewarisan sifat yang pertama yaitu pautan gen, di mana setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen ini dapat berbeda pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan disebut sebagai pautan gen. Contoh gen yang mengalami pautan dan gen yang tidak mengalami contoh kasus pautan gen dapat kita temukan pada tanaman ericis. Yang kedua yaitu pindah silang atau crossing over. Pola pewarisan sifat yang kedua yaitu pindah silang. Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi 2. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada organisme seperti selain manusia, terjadi juga pada tumbuhan dan hewan. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi, sehingga menghasilkan pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Yang ketiga yaitu gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah ini yaitu pada pembelahan meiosis, kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi pada suatu kasus terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Contoh kelainan jumlah kromosom yang diakibatkan oleh peristiwa gagal berpisah ini yang pertama yaitu aneuploidy, yaitu peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Contoh aneuploidy yang umum terjadi pada manusia adalah kasus trisomi 13 atau sindrom Patau. Yang kedua yaitu euploidy, yaitu peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Yang selanjutnya gen letal, yaitu pola pewarisan sifat yang menyebabkan gen ini menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam heterozigot seorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Gen letal ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama gen letal dominan, yaitu yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Contoh kasus gen letal dominan ini yaitu gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek pada ayam, gen warna rambut kuning pada tikus, dan gen yang menyebabkan pemendekan ruas-ruas tulang jari pada manusia. Gen letal yang kedua yaitu gen letal resesif, yaitu gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Contoh kasus gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian jawaban dari kami. Apakah dari teman-teman yang ada yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kita kembalikan kepada Muhammad Aski. Apakah jawabannya dapat diterima dan dapat dipahami? Baik, untuk dari teorinya udah benar, cuman kalau bisa tidak kelompok penyaji memberikan contohnya tuh kayak misalnya yang di PPT-nya itu ada salah satu contohnya gitu, kasusnya itu pada labu gitu kan, dominan epitasis kalau nggak salah gitu. Contohnya itu misalnya persilangannya itu gitu. Maaf Aski, maksud dari pertanyaan Aski kembali apa tadi? Oke, Aki ulangi ya. Kan pertanyaan Aki itu kan dari berdasarkan ada beberapa contoh-contoh kasus epitalis inhereditas pasteur itu kan ada domainnya, contohnya itu domain epitastatis itu contohnya ada labu gitu, percobaan labu gitu kan, yang hasilnya itu 12, perbandingannya itu 12, 3:1 gitu. Kan ada juga yang lain seperti ayam gitu, cengkernya gitu. Bisa tidak dari kasus yang ditampilkan ini bisa nggak dipraktekkan kepada manusia gitu. Kalau memang ada gitu kan, kalau memang ada seperti apa bentuknya gitu. Baik Aski, kalau untuk itu baik Aski, kami akan mendiskusikan maksud dari pertanyaan dari Aski terlebih dahulu. Nanti insya Allah kami akan menjawabnya.
Jadi faktor utama itu baik teman-teman. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Windy Trinaya Gusti. Nah, pertanyaan dari Windy Trinaya Gusti tadi yaitu apakah ada penyimpangan epistasis dan jikalau ada, apa faktor-faktor mempengaruhinya. Nah, penyimpangan epistasis ini ada yaitu pada materi epistasis dan hipostasis ini. Dan penyimpangan epistasis dan hipostasis ini lebih termasuk kepada penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, faktor dari yang menyebabkan dari penyimpangan pada hukum Mendel tersebut, nah disebabkan oleh adanya interaksi gen. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio individu yang berbeda dengan dasar rasio menurut hukum Mendel. Nah, meskipun prinsip-prinsip penyilangan masih mengikuti aturan hukum Mendel, namun perbedaan hasil rasio tersebut terjadi karena beberapa gen yang saling mempengaruhi dalam fenotip. Nah, jadi penyimpangan epistasis tadi termasuk ke dalam epistasis tadi termasuk ke dalam penyimpangan dari semu hukum Mendel ini yang tadi disebabkan oleh interaksi antar gen. Terima kasih. Sekian dari jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada selanjutnya kita akan kembalikan kepada Windy. Apakah diterima dan dapat dipahami jawaban tersebut? Dapat dipahami dan diterima kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Windy. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Anissa Fitrieni. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu epistasis dan hipostasis pada warna mata manusia. Pada mata manusia itu, contohnya terjadi pada epistasis dominan resesif, yang merupakan peristiwa gen dominan yang akan menutupi pengaruh gen lain, serta adanya gen resesif homozigot yang dapat menutupi pengaruh gen dominan tadi. Misalnya pada warna mata hewan atau manusia. Contohnya pada kita lihat misalnya gen P itu warna matanya itu hitam, gen P besar akan menyebabkan manusia bermata hitam, sedangkan gen P kecil akan menyebabkan mata berwarna biru. Sedangkan gen S besar merupakan gen yang pemicu munculnya kedua warna tersebut. Sedangkan gen S kecil merupakan gen penghambat munculnya warna mata. Adanya gen P besar akan menutupi pengaruh dari gen S besar dan S kecil. Namun sebaliknya adanya gen S kecil dalam keadaan homozigot atau SS kecil akan menutupi pengaruh dari gen P besar dan P kecil atau gen mata hitam dan mata biru.
gen P besar epistasis terhadap gen S besar dan S kecil. Namun pasangan gen SS kecil epistasis terhadap P besar dan P kecil. Jadi perbandingan fenotip F2 pada persilangan mata hitam dan mata biru, PP besar dan SS kecil dengan mata berwarna biru merah, yaitu 13:3. Sekian dari jawaban dari pertanyaan Putri. Maaf jika ada salah. Baik, terima kasih kepada Afi. Ditanyakan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, maka dikembalikan kepada Putri Aulia, apakah dapat dipahami dan dapat diterima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah saya mengerti dan jawabannya dapat diterima. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih kembali Putri. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan lanjutan dari Muhammad Aski tadi, kami belum bisa menjawabnya. Atau apakah dari teman-teman ada yang membantu menjawab? Ada yang ingin menjawab? Atau nanti kita bisa tanyakan lebih lanjut ke Ibu nanti. Karena kami belum bisa menjawab pertanyaan lanjutan dari Aski tadi. Bagaimana Aski? Izin moderator, mungkin dilanjutkan saja di forum diskusi saja. Mungkin jika ada tambahan dari Ibu, karena Ibu bilang tadi bisa dilanjutkan di forum diskusi kalau tidak sampai waktunya. Baik. Baik, Aski, terima kasih kepada Aski. Nah, teman-teman, apabila masih ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung di e-learning. Nah, sekian dari kelompok kami. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih, maka kami akan menutup diskusi kita pada kali ini. Nah, kami dari kelompok 5 dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dipersilakan untuk keluar masing-masing karena kalau Feni yang meng-end-kan record-nya nanti tidak tersimpan. Terima kasih. Oke, Feni.